Tidaklah kesulitan itu datang, tidaklah kepenatan di dalam hati itu kita rasakan, kecuali kita sendiri yang mengundangnya. Itulah kenapa di dalam surah Al-Insyirah, yaitu surah Alam Nashrah, di sana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, alam nashrah laka sadrak. Bahwa bahagia itu Allah letakkan ketika hati kita itu oleh Allah dilapangkan. Bagaimana Allah melapangkan hati ini? Maka bukan dengan melapangkan harta yang kita miliki, bukan melapangkan pertemanan yang kita punya, bukan melapangkan jabatan kita, bukan melapangkan karir kita, bukan melapangkan rumah kita, bukan melapangkan kendaraan kita. Tapi dengan cara apa? Melapangkan hati, yang dengan itu Allah akan letakkan kebahagiaan ke dalamnya, itu dengan membersihkan hati kita dari kotoran dan noda yang bernama dosa. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami bersihkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kotoran-kotorannya, dari beban-bebannya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, kotoran dan beban yang masuk ke dalam hati yang menghalangi seorang manusia dari kebahagiaan itu bernama az-zambu, yaitu dosa. Nah, dengan itu teman-teman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi jelas untuk kita bahwasannya ketika kita membaca hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man barang siapa lazimal istighfar, dia senantiasa melazimkan lisannya, membasahi lisannya dengan ucapan istighfar. Dengan apa? Istighfar. Apa yang dia dapatkan? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan untuknya, maka Allah akan memberikan untuknya minimal 3 perkara. Jadi istighfar, Allah akan berikan kepada orang tersebut yang melazimkan istighfar pada lisannya, yang senantiasa memperbanyak membasahi lisannya dengan istighfar, dengan 3 hal. Yang pertama, min kulli hammin faraja. Semua kesumpekannya, beban yang mengganjal di dalam hatinya, Allah akan gantikan semua itu dengan kebahagiaan. Jelas, subhanallah. Jadi healing kita adalah dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan istighfar. Maka kesumpekan di dalam hati ini, kepenatan yang ada di dalam hati ini, Allah akan gantikan dengan kebahagiaan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dan semua kesempitan-kesempitan yang ia rasakan, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar dari kesempitannya. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah dan tempat serta jalan dan cara yang sama sekali sebelumnya tidak pernah ia sangka dan ia duga. Subhanallah. Lalu sekarang penutup dari kami. Apa kaitan antara istighfar dengan ketenangan batin? Apa kaitan antara istighfar dengan terapi atau trauma healing? Apa kemudian kaitannya? Disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, karena yang menghalangi manusia dari bahagia adalah dosa. Sementara ketika dosa itu masih memenuhi penuhnya hati kita, maka tentu dengan itu Allah tidak akan memasukkan kebahagiaan ke dalamnya. Karena disebutkan bahwasannya bahagia dan dosa itu Allah letakkan di tempat yang sama. Jadi satu wadah begini.
yang pada satu wadah ini Allah menjadikan satu tempat ini berisi dua hal, dosa dan bahagia. Apa tempat itu namanya? Al-qalbu, hati. Apa dalil bahwasannya hati adalah tempat Allah meletakkan dosa? Disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Idza aznaba al-'abdu nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba melakukan satu dosa, maka Allah teteskan atau tuliskan di dalam hatinya satu noda hitam. Semakin banyak dosanya, semakin banyak dosa hitamnya. Semakin banyak noda hitam yang terkumpul di dalam hati itu. Dan kemudian dikatakan, dan itu tidak akan Allah hilangkan sampai kemudian dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Sehingga hadirin, satu tempat yang sama, ada dua yang ingin masuk ke dalamnya, bahagia dan dosa. Artinya, semakin penuh tempat ini dengan dosa, maka semakin berat ia untuk merasakan bahagia. Terus bagaimana agar ia bahagia? Tempat itu harus dikosongkan terlebih dahulu dari dosa. Bagaimana caranya mengosongkan tempat itu dari dosa? Dengan istighfar. Maka dengan itu, orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Semua kesulitannya, kesumpekannya, kepenatannya, kegalauannya akan Allah gantikan dengan kebahagiaan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kami kembalikan kepada pemandu acara di sore hari ini, falyatafadhal mashkuran ma'juran, dan mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya, dan mohon maaf sekali apabila yang kami sampaikan tidak seurut dan serunut apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Irfan Has, dan sebagaimana penjelasan yang cukup rinci dari Dr. Sakiran. Barakallahu fikum jami'an, dan kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sekali Ustadz. Luar biasa, dan namun sebelumnya hayu kita sekarang bareng-bareng istighfar ya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita menumpuk noda hitam ya, yang tadi sudah diilustrasikan oleh Ustadz dengan botol tadi. Jangan sampai kita menumpuk noda hitam itu sehingga diri kita dipenuhi dengan dosa dan sulit masuknya kebahagiaan kepada diri kita. Nauzubillah ya, jangan sampai itu terjadi. Dan pada dasarnya ketika kita melakukan tadi, sudah dijelaskan oleh Ustadz Rifki bahwa ketika dalam diri kita ada keimanan, kemudian kita berbuat amal soleh, insya Allah Allah akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Jadi pada dasarnya Islam itu sendiri sudah menawarkan self healing itu dari dulu mungkin ya Ustaz ya, dari dikisah-kisahkan zaman-zaman Nabi, juga zaman-zaman istri-istri para Nabi itu sudah dikisahkan itu adalah healing terbaik. Terkadang itu menjadi alarm bagi diri saya khususnya pribadi Ustaz, karena saya bekerja juga, seorang ibu rumah tangga juga gitu. Terkadang keluh kesah capeknya lumayan tinggi. Mungkin di sini itu juga. Padahal Islam sudah menawarkan tadi gitu bahwa Al-Qur'an ini diciptakan adalah untuk menjadi obat ya. Sebagaimana kisah Nabi Ayub yang diuji dengan didatangkan suatu penyakit, kemudian dibakar habis hartanya, ditinggalkan anak istrinya, bukan menjadikan Nabi Ayub tidak beriman ya, bukan menjadikan Nabi Ayub berkeluh kesah, tapi justru Nabi Ayub mendekatkan diri dengan perbanyak zikir. Ya, tentunya. Nah, itulah luar biasa sekali juga kita mendengarkan materi. Namun sebelum kita sesi pertanyaan, nih Pak Ustadz, boleh saya minta pandangan masing-masing dari Ustadz Rifki, kemudian Ustadz Irfan ya, pandangannya dalam Islam sendiri ya, perlukah itu self healing Ustadz? Kalau dari pandangan Ustadz sendiri nih, sudah pemaparan tadi. Mungkin dari Ustadz Irfan sendiri bagaimana gitu Ustadz? Jazakumullah khairan Mbak Diah Apriliani sebagai moderator.
apakah dalam Islam itu perlu self healing? Kalau dari makna bahasa, self healing artinya menyembuhkan luka batin. Apakah perlu? Jawabannya, setiap orang pasti pernah terluka. Baik batinnya terluka dengan kecewa ataupun dengan terlalu expect too much kepada manusia. Dan apakah kita perlu? Jawabannya sangat perlu. Sebagaimana yang tadi disampaikan di awal bahwa sebaik-baik self healing adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah. Dan saya tadi mencatat apa yang disampaikan Ustadz Rifki Ja'far Thalib, kalimat yang sangat-sangat highlight banget lah di sore hari ini. Beliau tadi menyampaikan yang menghalangi manusia dari bahagia adalah berbuat dosa. Maka jauhi berbuat dosa, selalu jaga salat, jaga taat, jauhi maksiat. Semoga senantiasa hatinya dipenuhi dengan selaksa kebaikan. Begitu. Allah. Begitu Mbak Diah, barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz Irfan. Kalau menurut Ustadz Rifki sendiri nih, supaya semuanya juga mengetahui gitu dari materi kali ini. Silakan Ustadz. Jazakillah khair wa barakallahu fiik Ustadz Irfan. Barakallahu fiikum ya Ustadz. Allah karim. Bikin anak semakin keringet dingin sore hari ini Ustadz. Padahal ini ruangan cukup dingin. Allah, Anda catat Syekh, Allah. Ya Rab. Asallahu yanfa'ana jami'an insyaallah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Mengenai tentu sangat perlu dan kita jawab dengan satu hadis dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang laki-laki disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, di waktu orang lain bekerja, dia kemudian sibuk ibadah di masjid. Jadi waktunya orang kerja, justru dia duduk di masjid. Maka An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampirinya. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa aku melihat dirimu begitu risau nampaknya? Ini waktu orang lain bekerja, tapi kemudian engkau malah berada di masjid." Kemudian laki-laki itu menjawab dengan satu jawaban yang itu menunjukkan bagaimana dia begitu tertekan dengan masalahnya. Maka Rasulullah bertanya dan ingin memberikan solusi. Itu artinya perlunya healing dalam agama Islam. Maka laki-laki itu menjawab, "Duyunun athqalatni." Ya Rasulullah, karena aku sedang terlilit hutang. Dan semua di antara kita seperti itu insya Allah kan. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari lilitan hutang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa kepada laki-laki itu. Bacalah satu doa yang apabila engkau istiqomah membacanya, maka Allah akan hilangkan kesedihanmu, hilangkan kesumpekanmu, hilangkan kepenatanmu, dan Allah akan bayarkan hutang-hutangmu. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa kepadanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Intinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa sumpek dan kesedihan. Aku berlindung dari rasa malas dan rasa tidak mampu. Aku berlindung dari rasa tidak mampu dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan keganasan preman. Nah, artinya di sini Rasulullah memberikan self healing kepada laki-laki tersebut, dan artinya memang penting karena apabila hati tidak baik, sumpah rendah, tentu tidak akan nyaman ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz Rifki. Nah, sudah dijelaskan ya bahwa poinnya adalah penting self healing ini. Namun cara yang dilakukan untuk self healing ini adalah itu ya yang perlu kita tekankan ya, bukan dengan shopping, bukan dengan traveling atau membuang-buang waktu yang tidak penting gitu ya. Malah tadi juga ada statement bahwa banyak shopping nanti malah nambah pening gitu ya. Bukannya healing, hilang semua uang yang ada di dompet gitu ya. Nah, itu bukan seperti itu, tapi balik lagi bahwa jangan kita merasa menjadi egois, makhluk yang egois ya, jangan kita merasa menjadi makhluk yang sombong. Ternyata kembali lagi bahwa kita harus ingat bahwa siapa pencipta kita gitu.
kita harus banyak mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Tadi Al-Quran adalah merupakan segala obat dan sudah jelaskan. Perlu, dalam Islam memang perlu healing, perlu penyembuhan, tapi terutama adalah kolbu, hati kita yang disembuhkan dulu. Dari apa? Dari dosa tentunya. Baik, kita langsung masuk sesi tanya jawab Ustadz dan Pak Dokter Sagiran yang masih standby di sini. Boleh ada pertanyaan pertama saya bacakan dulu dari forum chat. Mangga silakan Mbak Emas semuanya yang hadir boleh nanti diketik saja ya, saya bacakan pertanyaannya. Ini berkaitan tentang kesehatan. Pak Dokter Sagiran masih ada. Pertanyaannya dari Ponisrah, ya Mbak Ponisrah Anis. Pertanyaannya adalah apa hubungan antara stres, depresi dengan penyakit fisik seperti tekanan darah tinggi, jantung, dan solusi terapi penyembuhannya harus seperti apa, Pak Dokter? Mungkin dilihat dari segi kesehatan, Pak Dokter, silahkan. Ini Pak Dokter yang berkapasitas untuk menjawab sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair, Mbak Tia dan Ibu Anis. Ya, Bu Anis ini jamaah umrah kita yang insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat secepatnya. Allahumma amin. Jadi begini, Ustadz, teman-teman, anak-anakku semua, tubuh itu punya hormon yang disebut katekolamin. Nanti boleh di browsing ya, katekolamin. Setiap kita itu merespon situasi dengan tidak puas, tadi kalau dari Ustadz Irfan, ekspektasinya terlalu tinggi dan nggak kejadian, atau kalau dari Ustadz Rifki, pokoknya kita nggak terima aja deh dengan apa yang terjadi. Udah itu katekolamin muncur itu, semua pembuluh darah itu jadi kayak ditekak begitu. Nah, bisa dibayangkan ya, meskipun orangnya diem, meskipun orangnya ya ngapain tadi jalan-jalan ya atau shopping atau apa, tapi kalau katekolamin udah ngucur, pembuluh darah udah ketekak, ya udah tinggal yang ketekak sebelah mana ya, di jantung sakit jantung, di paru-paru sesak napas, di ginjal gagal ginjal, di liver jadi kuning, di otak jadi apa, jadi setiok ya. Udah nggak bisa lagi ngomong stroke, setiok ya. Jadi aduh, pokoknya kita mah benar-benar tuh nggak boleh sedih ya, nggak boleh nggak terima ya. Saya ada suka sama beberapa status apa atau PP-nya teman-teman yang ada di WA gitu. Suka baca status, dan itu saya kira sangat syar'i, itu dalilnya banyak. Apa-apa yang bakal jadi takdir kamu itu pasti datang, tapi apa-apa yang bukan takdir kamu pasti nggak akan lewat. Itu kan sudah jelas. Kemudian rumusnya kan ajaba lil amril mu'min. Ajib orang mukmin itu apa? Ya kalau lagi nggak senang, ya sabar. Itu khair. Kalau lagi senang, ya syukur. Itu khair. Jadi baik tapi nggak syukur juga jadi nggak baik. Apalagi sedang nggak senang terus nggak sabar, lebih baik lagi. Jadi bisa dibayangkan katekolaminnya cur banjir gitu, udah tinggal gitu aja ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian Mbak Dia dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali. Jadi Ibu tadi Mbak ya, Mbak Anissa, untuk pertanyaannya dijawab oleh Pak Dokter langsung. Perbaiki lagi positive thinking mungkin ya Pak Dokter ya, kita harus banyak positive thinking. Yes. Bahwa yakin apa yang menjadi milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan itu ya jangankan menjadi milik ya Pak Ustadz ya. Pak Dokter lewat aja enggak gitu ya. Jangan berharap mampir. Nah, apalagi untuk remaja juga gitu. Jangan misalkan untuk mahasiswa nih ya. Tadi konsep dalam Islam juga pacaran jangan sampai kita menjaga jodoh orang lain ya Pak Ustadz Irfan.
Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, mungkin saya akan tanyakan kepada Ustadz Rifki Jafar dari Mbak Putri Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan trauma padahal kita sudah mendekatkan diri kepada Allah dan juga sudah melakukan self healing. Apakah ada yang salah dengan diri kita, Pak Ustadz? Mangga Pak Ustadz, silakan. Baik, jazakillahu khairan wa barakallahu fiki. Dan saya doakan semoga kakak yang bertanya, kakak Putri Rahmawati atau Mbak Putri Rahmawati, oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar, diberikan semua kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi begini. Pada hakikatnya tidak pernah ada kemudian ayat Al-Qur'an ataupun sunnah dari An-Nabi SAW yang kemudian salah atau tidak tepat. Namanya apa artinya? Artinya adalah apa artinya? Artinya adalah kemudian apabila kita menjalankan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian apa yang Allah janjikan dan keutamaan yang didapatkan dari zikir itu tidak kita dapatkan, maka jangan langsung buru-buru menyalahkan Allah, mengatakan ayatnya salah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya tidak benar. Akan tetapi mari kita koreksi terlebih dahulu bagaimana cara kita melakukannya, sudah benar atau belum, apa niat yang kita keluarkan ketika kita melakukannya, apakah niatnya duniawi atau niatnya ukhrawi. Nah, karena begini, ini mohon maaf mungkin sedikit saya minta waktu sedikit lagi, karena contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Salat itu mencegah orang yang salat dari perbuatan keji dan munkar. Tapi banyak orang yang salat kemudian tidak tercegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Bukan kemudian salatnya yang bukan kemudian ayatnya yang salah, bukan kemudian hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak benar, tapi kemudian boleh jadi memang tata cara kita salat belum seperti yang Allah inginkan. Plus satu, semua ibadah yang kita lakukan, semua bentuk taqarrub ilallah yang kita lakukan, semua sunnah yang kita amalkan, ingat, tujuan utamanya bukan sekedar dunia, tapi akhirat. Nah, itulah kenapa salah satu di antara ciri orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka-mereka yang percaya dengan perkara-perkara yang gaib. Artinya, tata cara kita healing pada diri kita ini, apabila tidak membuahkan hasil di dunia, maka Allah telah siapkan pahala di akhirat kelak, yang itu masih perkara gaib, yang kita harus meyakininya. Tidak boleh setiap kita bersedekah, langsung nuntut pahala di dunia. Penter minta hadiah Pajero. Nggak bisa, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, Allah yang pasti menjanjikan ganjarannya di surga kelak. Maka apabila ganjaran itu semuanya kita terima langsung di dunia, maka tidak ada orang kafir, maka tidak ada orang maksiat, maka semuanya pasti kepingin jadi orang yang taat, pasti kepingin jadi orang yang rajin baca Al-Quran, pasti ingin menjadi orang yang rajin zikir, rajin istighfar, karena balasannya langsung di dunia. Hatinya langsung tenang, ekonominya langsung lancar, masalahnya langsung terselesaikan. Nah, maka kalau begitu, tidak ada ujian buat kita. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa sekali. Jadi sudah terjawab bahwa balik lagi ke niat ibadah kita, apakah itu masih dunia ya, atau kita memang untuk akhirat gitu. Dalam artian balik lagi kepada saya beribadah kepada Allah ya. Serahkan kepada Allah, Allah memberikan apapun itu pada diri saya ya, itu adalah yang terbaik. Bisa jadi trauma itu datang terhadap diri kita untuk mendekatkan bahwa Allah ingin lebih dekat gitu ya, merasakan ibadah yang lebih dekat. Masya Allah sekali jawabannya. Jadi kita tidak lantas tadi ya bahwa kita bersedekah ya, Penter dibalas dengan Pajero gitu ya, hari ini bersedekah, besok kita mendapat kebahagiaan begitu. Bahwa yakin semuanya Allah sudah atur.
Ya, baik, terima kasih, Masya Allah sekali. Untuk pertanyaan untuk Ustadz Irfan pun sudah disiapkan nih dari Kak Rashid Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menyembuhkan rasa marah kepada seseorang yang sudah menyakiti kita. Tapi Masya Allah. setiap hari, setiap waktu kita masih bertemu dengan dia. Dalam hati rasa marah itu tumbuh lagi. Bukannya tidak mau memaafkan, tapi setiap ketemu jadi marah lagi. Jazakallah khairan. Nah, mungkin silakan Ustadz bisa langsung dijawab saja. Wajazakumullahu khairan katsir. Semoga Allah memuliakan Mas Rashid Abdillah, sekeluarga besar beliau yang bertanya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir lewat virtual Zoom ini beserta gurunda kita semua. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah riwayat Muslim dalam kitab Salam, unsur akhaka zaliman au mazluman. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang terzalimi. Sahabat lantas bertanya, ya Rasulullah, kalau kami menolong yang terzalimi, yakni si korban, kami faham ya Rasulullah, gimana kami harus nolong beliau. Tapi gimana maksud Anda menolong yang berbuat zalim ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong saudaramu yang berbuat zalim agar dia tidak berbuat zalim lagi di hari berikutnya atau di kesempatan yang lainnya. Ini termasuk bahagian daripada menolong saudara kita yang pernah berbuat zalim sama kita. Kalau dirasa pertemuan kita dengan dia hanya mengundang emosi, hanya nanti mengundang amarah, hanya nanti mengundang kekecewaan yang terus terngiang-ngiang di dalam ingatan, maka silahkan boleh menjaga jarak, bukan dalam rangka memutus silaturahim, tapi dalam rangka untuk menjaga hati. Sekali lagi, bukan memutus silaturahim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati', tidak akan pernah masuk surga qati'ur rahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga yang memutus silaturahim. Jadi bahagian dari pertanyaan tadi, boleh kita mengambil jarak agar tidak terluka kembali, boleh. Tapi dalam rangka untuk menolong dia agar dia tidak zalim lagi pada kita, supaya dia nggak ngecewain kita lagi, supaya dia nggak buat emosi kita lagi. Tapi untuk memutus silaturahim tidak diperkenankan dalam Islam memutus silaturahim. Yang diperkenankan boleh menjaga jarak jika dirasa itu ada maslahat. Barakallahu fikum, Mas Rashid Abdillah, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Masya Allah, jawabannya sudah terjawab. Rasanya ini masih banyak yang ingin bertanya, namun dibatasi untuk 3 saja, karena bisa jadi di sini kita beda ya wilayahnya, khawatir kita sudah mendekati juga azan maghrib. Luar biasa, nanti pertanyaan-pertanyaannya mungkin akan dilanjutkan insya Allah di sesi berikutnya ya. Tadi kalau ditanya pertanyaan terakhir ya, nyambung sebenarnya jawabannya nyambung ke pemaparan pertama dari Pak Dr. Sagiran ya, move on. Jadi ya, pintar-pintar kita memilih quotes juga gitu ya. Pakai kacamata hitam. Iya. Benar Pak. Sahih dokter, Masya Allah. Kamu pakai kacamata hitam ya Pak Dokter ya. Itu kenapa sakit mata. Nah, jadi Masya Allah ya, bahwa pintar-pintar memilih quotes juga gitu. Dan pertanyaannya memang di akhir saya baca sekilas banyaknya gitu. Pertanyaannya, saya sudah memaafkan tapi untuk melupakannya itu sulit. Waduh, gitu ya. Padahal yakin bahwa apa yang masih diingat gitu ya, ingat rasa sakitnya, ingat, coba yang diingat adalah hikmahnya ya Ustadz ya Pak Dokter, ya hikmahnya bahwa saya diberikan rasa sakit ini tentunya adalah untuk mendekatkan diri saya kepada Allah. Tapi yang kebanyakan manusia ingat adalah rasa sakitnya, rasa kecewanya gitu. Mereka lupa akan rasa nikmat yang Allah berikan gitu. Sampai saat ini diberikan nikmat sehat, masih bisa bernafas, itu sungguh mahal harganya gitu ya. Begitu mungkin Pak Dokter, Pak Ustadz. Mungkin untuk di akhir silakan saya masing-masing memberikan untuk closing statement. Sebelum nanti ditutup ada closing statement dari Pak Dr. Sagiran, Ustadz Rifki, dan Ustadz Irfan. Silakan untuk memberikan closing statement yang bisa menyemangati kita semua. Silakan pertama Pak Dr. Sagiran dulu.